Masuk semuanya. Mohon Kayaknya mati teman-teman kok. yang sudah masuk ke grup bisa di on kamera, G. Baik, biar kelihatan masing-masing. Jadi tahu teman-teman kita satu dengan yang lain. Baik, kita mulai saja perkuliahan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai perkuliahan kita, yakni tentang ilmu Al-Quran, mari kita bersama-sama luruskan niat kita masing-masing, karena dengan niat yang baik, Allah akan membuka 70 pintu kebaikan, pintu taufik, tapi dengan niat yang buruk, Allah juga akan membuka 70 pintu kesesatan. Seperti mengutip ucapannya Syekh Junaidi bin Muhammad dalam kitab Al-Manhajus Shawi. Beliau berkata, man fataha ala nafsihi babaniyatin hasanatin fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabit taufik. Barang siapa yang membuka apapun itu aktivitas kerja, kuliah dan lain sebagainya dengan niat yang baik, Allah juga akan membuka 70 pintu taufik. Ya, diharapkan semuanya nanti Bapak Ibu semuanya dalam mengikuti mata perkuliahan ini bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Namun sebaliknya pula ketika kita niatkan dengan niat yang kurang baik, maka Allah juga akan membuka pintu kesesatan. Ya, mari kita buka sama-sama dengan barokah suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah ini perkuliahan kita bisa berjalan dengan baik dan kondusif, dan kita yang hadir melalui virtual Zoom meeting ini bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, ya. Wa ta'udzu bin nufu'i litullabi alladzina yahduruna fi hadzal qismi. Bil qabul wa tamamisil wal mamul annallaha yajma'una bis sayyidina rasul abil batul wa yarzuqna tiba fi manafa'ana ful ala kullatin salihah wa ala man nawau ahluna wa aslafuna wa abauna salihun wa ala ma fi ilmillah min salihin niyah. Dusturakum ya ahlat darki wa ya ahlan naubah wa ya ahlal hikmah wa ya ahlan nur wa ya ahlal batin. Allah yadkhulu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim nawaina ta'aluma wa ta'lim wa tadakkura wa dzikir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtigha amardatillah wa qurbihi wa zawabihi syai'ulillah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Ini nasta'in ihdinas eta siratal mustaqim simala geran siratal ladzina an'amta suratul 'alaihim ladzina ghairil an'amta alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin amin. waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi abrazal mustafa ilal wujudi fi syahri rabiil awal wa sabbaha kullu malakin wa kabbara wa hallala al habib al afdal. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ad-da'i ila ahsanil hal wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila ma ta'aqabatil ayyam wal layal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ashabal ma'ali hadratil muhtaramin wal muhtaramat, minal hadirin wal hadirat, minal musyahidin wal musyahidat. Eh Akhusu kepada semuanya peserta, ya, mahasiswa mahasiswi atulab alladzina qad badalu juhudakum alal qiyami bi muhadarati ilmil Al-Qur'an rahimani wa rahimakumullah wa radiya'ankum wa barakalakum. Tayyib awalan, hayya ala hayya ala eh, awalan hayya ala Abdullah. Untuk yang pertama kali, mari kita sama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita semuanya nikmat berupa nikmat kesehatan, bisa mengikuti mata kuliah pada malam hari ini, nikmat iman wal Islam, nikmat pembelajaran, karena nikmat ini semuanya menjadi eh, apa ya, sebuah kenikmatan atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, karena sehat ini menjadi keinginan orang yang lagi sakit, hilmun likulli maridin. Dan kita bisa berjumpa untuk bisa melaksanakan pembelajaran thalabul ilmi, ini pun menjadi sebuah kenikmatan yang dicita-citakan oleh para malaikat. Karena kita tahu malaikat juga mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan, seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, tamanna Jibrilu an yakuna min bani Adam, bahwa malaikat Jibril dan seluruh malaikat itu kepengen jadi manusia. Alasannya kenapa? Ya, tak lain adanya 7 hal, dan di antara 7 hal tersebut adalah mujalasatil ulama ta'lim, yaitu bisa berduduk bersama dengan para alim ulama untuk bisa belajar bersama. Dan alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan tersebut, ya, walaupun melalui via online kita masih bisa belajar bersama hal tersebut. Maka oleh karenanya nikmat yang sudah diberikan ini mari kita gunakan sebaik-baiknya dengan mengucapkan pujian kepada Allah bil akwal, dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, dan dibarengi dengan bir alkan, ya, yakni dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasaniyan at'ukum ila tahiyati nabil karim alladzi qad rafa'a nataijal muslimina minal juhalil ulama. Dan yang kedua kalinya tak luput kita juga mengucapkan salam kehadirat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan sholawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya mendapat pertolongan beliau, mendapat syafaat beliau besok di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, qabla ayyashrahal muallim anil maddah al muta'allaqah fi ulumil Quran. Sebelum saya menjelaskan materi-materi dan apa ya yang cukup panjang lebar nantinya tentang materi ilmu Al-Quran, ya tidak sayognya kalau kita belum berkenalan terlebih dahulu, nggih Bapak Ibu semuanya, nggih. Oke, jadi kita pertama kali berkenal dulu, seperti patah mengatakan la yuhibbul insan illa ma ya'rifuhu. Ma yuhibbul insan illa ma ya'rifuhu itu artinya adalah seseorang tidak akan mencintai selama dia belum mengenalnya. Maka supaya kita itu mencintai satu dengan yang lain dan juga mencintai tentang mata kuliah kita, yakni adalah ilmu Al-Quran, perlunya sebuah orientasi pengenalan itu sendiri. Oke, dimulai dari saya sendiri. Ya, saya yang di sini menjadi pengampu mata kuliah tutor jenengan dengan nama lengkap yakni Muhammad Bahaudin. Saya lahir di Kudus. Jenengan bisa manggil saya dengan panggilan Pak Baha, nggih monggo. Ini yang lagi viral ini. Makanya tadi ada yang mengatakan, "Wah, saya kira yang ngajar adalah Gus Baha Nur Salim ya." Ternyata malah tinggal KW-nya ini yang ngajar ini. Ya, semoga aja ya, ya namanya sama-sama Baha ini juga bisa memberikan manfaat ya, terlebih kepada teman-teman semuanya. Seperti halnya yang namanya nama Bahaudin itu artinya kan membawa perubahan ya, keindahan agama, dalam arti keindahan kemanfaatan dari segi surface-nya dan juga dari deep-nya itu sendiri ya, dalam arti seperti itu. Jadi kemanfaatan secara keseluruhan. Karena nama ini juga bukan nama dari siapapun, tapi nama yang diberikan oleh seorang tokoh terkemuka di Pekalongan. Kalau jangan mungkin sudah kenal semuanya, yakni Al Habib Maulana Lutfi. Jadi pemberian tersebut pemberian dari guru kita semuanya bersama, yakni Habib Muhammad Lutfi. Karena bapak saya termasuk apa ya, murid yang lama dari beliau. Bahkan sebelum beliau masyhur, kemanapun Habib Lutfi pergi ya selalu yang dampingi adalah bapak saya. Bahkan eh, yang istilahnya itu bagian dalam rumah itu yang istilahnya ya bapak saya semuanya. Jadi seolah itu seperti keluarga sendiri kalau di Pekalongan. Makanya untuk nama saya sendiri ini diambilkan dari nama putra barep beliau yang namanya adalah Al Habib Muhammad Bahaudin itu sendiri. Ya, semoga aja dengan nama tersebut bisa memberikan warna ya untuk umat, untuk jenengan semuanya dan lain sebagainya. Ya, saya lahir di Kudus. Ya, kalau jenengan mungkin lihat face saya masih muda gitu Bapak Ibu semuanya ya.
Tapi ternyata saya ini bukan muda lagi, tapi sudah tua ya. Waladatni ummi fit tarihis samin, ibu saya melahirkan saya pada tanggal 8 fi yaumi sulasa min syahri November sanata alfin watis imiah wasamanin wasamanina miladiyah. Ada yang tahu saya lahirnya pada tahun berapa ini, Bapak-bapak? 88. Iya, 88 88. bulan November. Jadi sebentar lagi saya ulang tahun ini. Ya, jadi usia 35 mau ke 36 gitu Bapak-bapak Ibu semuanya. Dan saya alhamdulillah sudah berkeluarga, istri satu dan anak dua. Saya menikah pada tahun 2016 akhir. Untuk jenjang pendidikan saya ya, ini saya lihatkan saja mungkin seperti apa ya. Ada nggak di sini? Kelihatan nggak, Mbak? Bapak-bapak itu semuanya. Kalau ada mungkin CV saya ya. Oh, belum ada ternyata. Bentar, bentar. Ya, langsung saja karena ini masih belum ada ini. Oke. Jadi untuk jenjang pendidikan saya mulai dari kecil ya. Karena saya lahirnya di Kudus. Bapak Ibu semuanya sudah pernah ke kota Kudus belum? Belum. Nanti kalau mau Mbak. ke Kudus bisa silaturahim monggo. Rumah saya cukup strategis ya, jadi kalau rumah saya sendiri itu di kota Kudusnya sendiri, dekat dengan yang namanya Makam Sunan Kudus. Jalan Sunan Kudus itu ada rumah kembar Niti Semito. Dulu Niti Semito itu dikenal sebagai juragan apa itu ya, rokok ya, pertama kali kretek zaman apa istilahnya itu penjajahan. Jadi termasuk orang terkaya dulu di Indonesia itu. Kalau sekarang di Kudus orang terkayanya kan Jarum itu ya. Kawan zaman dulu itu Mbah Niti Semito. Nah, dari rumah kembar itu langsung ke selatan saja, tanya rumahnya Pak Bah, insya Allah pada tahu itu. Dekat dengan yang namanya Menara Kudus sekitar 400 meter itu. Enggak sampai setengah kiloan lah. Ya ini kalau jenengan sudah tahu rumah saya, pendidikan saya cukup tahu ya mungkin ya dari teman-teman saya di Salafiyah Madrasah Qudsiyah. Mulai dari kecil ya sampai lulus itu sampai tahun 2008 itu baru lulus dari MA. Kemudian melanjutkan ke jenjang studi berikutnya yakni di UGM tahun 2008 dan melanjutkan lagi di pendidikan UIN Sunan Kalijaga. Nah itu. Jadi alhamdulillah untuk yang S1 saya nyabang dua kampus itu, UGM sama UIN Sunan Kalijaga dan alhamdulillah lulus tahun 2012 untuk S1-nya jurusan sastra Arab. Jadi untuk yang jurusan saya aslinya tidak kompeten apa ya, tidak eh, searah dengan mata kuliah ilmu Al-Qur'an ini, tapi insya Allah nanti kita belajar bersama-sama lagi Bapak Ibu semuanya. Jadi saya ngambil ke sastra Arab ya di UIN Sunan Kalijaga dan UGM dan termasuk skripsi saya juga terbaik dan tercepat. Saya mengerjakan skripsi cuma 3 hari saja itu karena seringnya membuatkan skripsi dari kakak kelas saya yang mau di DO ya, istilahnya kalau jangan tahu mungkin joki ya. 2009 itu saya membuatkan skripsi sekitar 114 skripsi. Makanya karena sering membuatkan itu skripsi saya itu mengerjakannya cukup cepat ya, dari 3 hari sudah selesai itu. Dari tahun 2012 selesai, kemudian melanjutkan ke pasca sarjana, alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari Rektor UIN Sunan Kalijaga. Dari situ menjadi mahasiswa terbaik untuk gelombang 1 dan 2 dan 3. Jadi ada sekitar berapa mahasiswa, 2.700 itu. Dan yang mendapatkan beasiswa rektor itu cuma 3 orang saja. Alhamdulillah saya yang nomor 2 dari mewakili Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Yang pertama itu Saintek ya Mbak Ernawati kalau nggak salah. Yang ketiga itu Fakultas Dakwah itu yang mendapatkan beasiswa. Dan saya menempuhkan studi pendidikan pasca sarjana saya lulus tahun 2014
lulus tahun 2012 dengan penelitian saya adalah penerapan tata bahasa transformatif generatifnya Noam Chomsky, kalau jangan tahu. Jadi tata bahasa itu aslinya banyak Bapak Ibu semuanya ya. Kalau yang kita pelajari bahasa Arab selama ini kan tata bahasanya adalah konvensional, yang lebih mengarah ke apa itu fungsional kata, ya akhir kata, ya letaknya seperti apa itu konvensional. Tapi kalau penelitian saya itu lebih ke transformatif generatifnya Noam Chomsky, dan itu alhamdulillah saya selesaikan cukup singkat, 1 bulan selesai untuk penelitian. Dari tahun 2014 kemudian saya diminta untuk Direktur Pasca Sarjana, ya ini Pak Profesor Haris, untuk bisa mengabdi atau khidmah di pengembangan bahasa di Universitas Gadjah, tepatnya di Fakultas FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di bidang bridging course atau pengembangan bahasa. Jadi ada pengembangan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan saya lebih ke bahasa Arabnya itu diminta untuk ke situ menjadi dosen di UIN Sunan Kalijaga kira-kira 4 semester. Jadi sampai lulus apa itu saya selesai ngajar di situ tahun 2016. Tahun 2016 baru saya menikah, mendapatkan orang kudus sama tetangga sendiri ya. Dan langsung sampai sekarang saya mengajar di beberapa universitas, salah satunya di UMK, kemudian di IAIN Kudus, Stikes, sama Akper. Ini beberapa kampus yang saya ajar, dan saya tambah satu lagi ya, ini adalah di IAIN Cirebon ya, secara online ya, yang sekarang sudah masuk ke bagian dari IAIN Cirebon. Ya itu saja mungkin pengenalan dari saya. Saya sekalian absensi nggih, Bapak Ibu semuanya nggih, yang mungkin namanya nanti saya panggil, bisa langsung memperkenalkan diri masing-masing dari Bapak Ibu semuanya. Oke, mulai mungkin dari eh, siapa itu, alamat, dan mungkin visi misi mengikuti mata kuliah ini seperti apa. Ngoten mawon nggih. Oke, untuk yang pertama dengan NIM 402, yakni Pak Aman Nurdianto. Pak Aman ada nggak? Pak Aman? Pak Mahaman hadir? Pak Aman Nurdianto? Ya, kita masuk. Belum ada Pak Aman. Sini mungkin Pak. Ada Pak Amin, ada. Pengen lihat Pak Aman kados pun di Priyantone. Oh, mungkin masih ibadah nggih Pak Aman ya. Kita skip saja terlebih dahulu. Kalau Mas Irfan Hakim, orangnya ada? Mas Irfan? Halo, Mas Irfan ada? Mas Irfan juga belum ada ini nggih. Mas Irfan, Ya ada Pak, ada. Nggih, mohon yang izin mana? ini off cam Kak, karena Oh, nggih, kendala nggih. sinyal Pak. Pak Irfan Hakim. Nggih, Ya, monggo Bapak Irfan, ya dong. aslinya dari mana Pak Irfan? Aslinya dari Tasikmalaya Pak, Wah, kota jauh banget nggih. Jawa Barat. Nggih. Ya, Sehat Pak Irfan nggih. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Bagaimana Pak kesan dan kesannya untuk mengikuti PJJ ini Pak? Ya kesannya baik Pak. Ya, alhamdulillah. Untuk mata kuliah ilmu Al-Qur'an ini, visi misi Bapak apa ya? Boleh tahu. Maaf Pak kurang jelas Pak. Ini Visi misinya kendalanya Bapak Irfan sinyal apa? Pak. Oh, ya visi misinya ingin memperdalam lagi Pak Ya, tentang tentang keilmuan ilmu. Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Ya, Nggih, Pak Irfan, terima kasih atas waktunya. Bapak ya Abdul sama-sama Pak. Majid, ada orangnya, Bapak Abdul Majid. Bisa di on kamera, Bapak Abdul Majid, biar teman-teman tahu. Bapak Abdul Majid. Beliau kayaknya masih izin sholat Isya Oh jamaah iya, tadi, Pak. Bapak Abdul Majid. Pak Aman sudah ada belum? Belum ada, nggih. Pak. Kemudian Mas Bapak Ahmad Fauzan hadir. Sulaiman Pak, Sulaiman. Ini urut dulu, nggih.
Ahmad Fauzan belum ada. Bapak Setiawan. Oke, Pak, hadir, Pak. Alhamdulillah. Monggo Bapak. Dari mana Bapak Setiawan? Eh, dari Surabaya, Bapak. Alhamdulillah Surabaya. Nggih. Ini Bapak Setiawan, nggih. Bagaimana ini untuk visi misinya nanti ke depannya mengikuti mata kuliah ini untuk apa ini? Ya, untuk bagi saya pribadi, Bapak, nih, untuk Ya, mengerti ulumul Quran ini adalah untuk memperdalam lagi, Bapak. Selama ini yang mungkin belum begitu banyak tahu tentang ulumul Quran. ulumul Quran. Ya, ya, baik, baik, Bapak. Jadi ulumul Quran memang apa ya, kumpulan beberapa ilmu yang nanti akan memperdalam dari Al-Quran itu sendiri. Dan Al-Quran memang sumber utama dari beberapa sumber. Baik, selanjutnya Mbak Lina. Dari Lina, ada orangnya? Mbak Lina Herlina. Ada Pak, saya izin on cam Pak. Oh, nggih, monggo Bu. Nggih, dari mana Mbak Lina? Saya dari Riau Pak. Wah, jauh banget dari Riau. Nggih, alhamdulillah. Selamat bergabung ya Mbak Lina nggih. Nggih, Iya Pak. Mbak Lina nggih. Ya, terima kasih. Visi misinya apa Mbak? Boleh tahu? Sama Pak untuk memperdalam ilmu Al-Quran. Oh iya, hampir sama semua teman-teman ya ini ya. Iya Kemudian Pak. lanjut lagi Mas Ahmad Nur Aini. Ada nggak Mas Ahmad? Nah, ini yang pakai peci. Hadir Bang. Pak. Nggih. Dari mana Mas Ahmad? Dari Asalnya? lahirnya di Ngawi, tinggalnya di Malang Pak. Oh, Ngawi, orang Ngawi Nggih. sendiri. Nggih, nggih, alhamdulillah. Nggih, nggih. Bagaimana Mas kabarnya, sehat ya? Bersyukur sehat alhamdulillah. Alhamdulillah kuis awi. Sinjoin kuis lanok. Apunten pas adzan nih suaranya. Oh, nggih, nggih. Oke, lanjut lagi. Langsungan tempat saja, nggak usah visi misi, hampir sama semua kok. Kemudian Mas Mawad Datan, Mbak Mawad Datan Warohmah. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Mbak Mawadah? Saya dari Sulawesi Tengah. Dari mana? Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Iya. Ya, Sudah berkeluarga Ibu? sudah. Alhamdulillah. Putra berapa ini? Putri 1. Oh, putri 1. Wah, ini kebanyakan sudah berkeluarga ini. Alhamdulillah. Nggih, Iya. nggih. Monggo, monggo. Dilanjut lagi. Mas Khairul Anam. Ada nggih? Mas Khairul Anam ada? Sekaligus ini saya absensi nggih kehadirannya nggih. Untuk hadir nanti. Ya mungkin masih melakukan ibadah ini Mas Khairul Anam. Kemudian Nurul Faizah. Mbak Nurul Faizah. Iya, Pak. Nggih, dari mana Mbak Nurul? Sumeneb, Jawa Timur. Sumeneb, Jawa Timur. Wah, ini jauh juga ini. Alhamdulillah. Sudah pernah ke Kudus belum, Mbak? Nah, Pak. Sudah pernah ke Kudus belum? Belum, Pak. Oh, belum. Wes kapan-kapan nanti silaturahim ke rumahnya Pak Baha ya. Oke. Insya Allah. Baik, lanjut lagi. Selanjutnya ya Nurul Hikmah, Nurul Hikmah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Nurul. Nggih, Vin. Sugeng Rawuh. Nggih, Sugeng Dalu, Vin, Bu. Rumah tempat tinggalnya di mana? Dari Lamongan, Pak. Dari Lamongan. Alhamdulillah. Sudah berkeluarga, Bu Nurul, nggih. Alhamdulillah sudah punya putra putri 2. Alhamdulillah. Ngaston apa, Bu? Ini Pak, saya jadi pendamping untuk anak-anak yatim. Alhamdulillah. Wah, pahalanya banyak itu, Bu, nggih. Semoga diberikan kesehatan dan istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Diparingi Amin, kesehatan, amin, kesuksesan amin. selalu. Kemudian lanjut lagi Bu Siti Khotimatul Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam Ibu. Saya dari Kabupaten Tasikmalaya, Pak. Tasikmalaya, nggih, alhamdulillah. Nggih, profesi ngajar, Bu. Iya. Alhamdulillah. Guru ya, guru apa Bu Siti kalau boleh tahu? Guru MTS.
sama di pesantren, Pak. Oh, alhamdulillah MTS sama pesantren. Ini banyak guru semuanya di sini, nggih. Lah nanti ini kita pembelajarannya cukup itu kalau guru-guru semuanya. Jadi sudah linear dengan pendidikannya ya. Alhamdulillah Bu Siti nggih. Sugeng dalu sehat semuanya nggih. Amin. Lanjut lagi Bapak Muzaki Romdon. Ada nggih? Ya, hadir Pak. Hadir ini. Oh, nggih masih muda ini. Wah. Asal dari mana Mas Zaki? Dari Sukabumi, Dari Pak. Sukabumi. Alhamdulillah. Ini masih muda loh jenengan. Usia berapa Mas Zaki? Jabar. 24. Oh, 24 alhamdulillah. Nah, ini ada yang masih muda, masih imut. Sudah nikah apa belum? Udah. Sudah nikah? Putra 1. Oh, nikah muda berarti Mas Zaki. Dijodohkan. Oh, iya iya. Dijodohkan. Alhamdulillah. 24 sudah Oh, berkeluarga. Berarti saya termasuk terlambat itu Mas Zaki. Saya nikah itu tahun umur di usia 27 itu. Di luar perencanaan, Pak. Alhamdulillah. Selamat bergabung untuk mata kuliah ini Iya. yang mengikuti mata kuliah ilmu Iya, Al-Qur'an Pak. nggih. Sama-sama Fahia Alamatul Karomah. Mbak Fahia. Ada? Ya, mungkin lagi sembahyang nggih. Kemudian Rifki Nur Alfian. Hadir. Ye, monggo Mas Rifki. Vin, Iya. Aina Taskun, Skun di Ponorogo. Ponorogo, alhamdulillah. Ponorogonya di mana, Mas? Kota. Oh, di kotanya. Nggih. Alhamdulillah, nggih, nggih. Sudah berkeluarga, nggih. Pak Rifki, nggih. Alhamdulillah sudah. Nggih. Banyak yang sudah berkeluarga dan masih tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan. Nggih, monggo Pak Alhamdulillah Rifki selamat semangat. bergabung untuk Nggih. mengikuti perkuliahan ilmu Al-Qur'an. Kemudian Pak Hasan Bisri. Ada Pak Hasan? Ada, Pak. Nggih, monggo Pak Hasan, dari mana Pak Hasan? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hasan dari mana? wabarakatuh. Tengah. Dari mana? Ragen. Oh, Sragen. Alhamdulillah, nggih. Sehat nggih. Ngasto napa mboten dalu niki ganggu jenengan niki? Madrasah, Pak. Oh, madrasah, alhamdulillah. Nggih, selamat bergabung Pak di mata kuliah ilmu Al-Qur'an nggih. Monggo sami-sami. Kemudian lanjut lagi. Sinten nggih? Hafida Agustina. Rahayuning Tias. Ini Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Mbak. Nggih, Mbak Agustina. Asal dari mana Mbak Agustina? Dari Jetis, Pak. Jetis Tegalsari, Bruno, Purworejo, Jawa Tengah. Oh, Purworejo. Alhamdulillah. Iya. Nggih, sudah berkeluarga, Mbak? Belum. Oh, belum. Wah, ini masih single sendiri ini. Ada yang sudah berkeluarga nih, ada yang Ada yang belum juga, Pak. Masih ada Mbak Sevi, Mbak Nikoh. Dan juga ikut di kelas ini juga. Sama satu kota itu kali jenengan. Beda-beda. Oh, beda gitu. Tapi teman ya. Iya. Ya. Semoga teman-teman tadi mungkin dari yang lain mungkin sudah kenalan juga ya, dari kenalan dosen dan lain sebagainya. Tapi saya belum kenal ini. Kemudian Bapak Muhammad Nuril Fatwa. Bapak Nuril mana Bapak Nuril? Ada orangnya? Kalau enggak mungkin kita skip dulu ya. Bapak Ahmad Faza Laksono. Ada Akmal, orangnya? Pak. Dalam? Akmal Faza. Oh, Akmal itu. Akmal Faza. Gih, monggo Bapak Akmal. Iya, saya aslinya dari Tangerang Kota, Banten. Tapi sekarang domisili di Sleman, Yogyakarta, Pak. Oh, kerjanya di Sleman, Pak Akmal. Ikut tempat saudara, ya. Oh, tempat saudara. Oke. Sekarang domisili sudah tetap di Jogja terus ya? Ya, sekarang sementara di Jogja terus. Nggih. Beberapa waktu ke depan. Jogjanya Ya. mana Bapak Akmal jenengan? Sleman, Condong Catur, Pak. Oh, Condong Catur. Oh, deket sama
apa itu kos-kosan saya dulu itu kalau Condong Catur. Ya ya, selamat bergabung Oh, Mas Akmal ya. Ya lanjut Bapak, lagi terima kasih. Mbak apa ini? Sopi Dilaliyah, Mbak Sopi atau Bu Ya, Sopi. Monggo Bu Sopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kabupaten Bogor, Pak. Oh, Bogor, nggih nggih. Mbak Sofi juga masih single seperti tadi Mbak Agustina. Sudah menikah, Pak. Oh, sudah menikah. Iya iya, alhamdulillah. Karena mungkin banyak ya kendala teman-teman kalau sudah nikah itu yang apa ya perkuliahannya terlambat, tapi nggak apa-apa, walaupun terlambat masih tetap semangat untuk thalabil ilmi ya. Jadi selamat bergabung Mbak Sofi di mata kuliah ilmu Al-Qur'an. Terima kasih. Lanjut lagi Mas Nasruddin, ada orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Nasruddin. Mana orangnya ini? Oh, belakang. Dari mana Mas Nasruddin asalnya Mas Nasruddin? Gimana? Jepara, Bang. Cuman sekarang domisili Palembang. Oh, nggih, alhamdulillah. Nggih. Sinyalnya kuat Mas Nasruddin sana ya. Ini nyari-nyari tempat nih, Pak. Oh, ya Allah Gusti, masih nyari-nyari tempat. Ya, mohon nanti bisa dimaklumi bersama-sama. Kalau mungkin penyampaian dalam mata kuliah ke depannya nanti ada kekurang jelasan karena mungkin pengaruh signal ya. Ya, jadi mohon nanti dari teman-teman istilahnya bisa membantu lah untuk sama-sama sharing bersama dalam pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Nasruddin. Kemudian Mbak Sevi Aulia hadir ya. Assalamualaikum, Bapak. Iya. Waalaikumsalam Mbak Sevi. Saya izin on cam, Dari Pak. mana Mbak? Saya izin on cam, Pak. Nggih, nggak apa-apa, nggih. Saya dari Cirebon, Oh, Cirebon. Nggih, Cirebonnya mana Mbak Sevi? di Susukan. Susukan. Oh, iya, nggih, nggih. Sudah bekerja dan menikah Mbak Sevi? Dereng, Pak. Oh, belum. Wah, ini ada temannya ini Mbak Agustina tadi. Alhamdulillah. Tapi sebentar lagi semoga aja langsung dapat jodohnya Mbak Sevi ya. Amin, Pak. Ya, yang penting harus ada ikhtiar, harus ada iktisab ya. Nggih. Karena apa ya? Istilah perjodohan itu menggunakan lafal ja'ala. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zaujaha. Sama-sama menggunakan penciptaan, tapi dalam masalah jodoh itu menggunakan ja'ala, bukan khalaqa gitu. Perbedaannya apa sih ja'ala sama khalaqa? Kalau ja'ala itu harus dengan ikhtiar, dalam arti kontribusi dari makhluk itu sendiri. Tapi khalaqa itu lebih ke tadullu ala fi'lin ilahiyyin khasiyyin. Kalau khalaqa murni dari Allah dan memang biasanya ijad min ghairi tamsil. Jadi perwujudan tersebut tanpa ada contoh. Itu kalau khalaqa seperti khalaqa samawati wal ar, khalaqa Adam itu biasanya seperti itu. Tapi kalau ja'ala itu penciptaan tersebut dalam arti jodoh-jodoh itu harus ada ikhtiar. Jadi ikhtiarnya ya, yuk kita sama-sama mencari jodoh kan gitu. Ya semoga aja nanti langsung dapat jodohnya. Amin amin. Lanjut lagi Mbak siapa ini? Tadi Mbak siapa tadi? Yang terakhir? Mbak Sevi, Pak. Mbak Sevi sudah. Pak Busairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Busairi. Sugeng dalu Pak Busairi. Mohon maaf. Dari mana Pak Busairi? Dari Kuningan, Jawa Barat. Wah, dari jauh. Oke, sudah pernah ke Kudus belum Pak Busairi? Sudah pernah ziarah Pak. Ziarah ke Sunan Kudus. Pernah. Alhamdulillah. Dulu belum kenal. Kalau kenal langsung kan mampir ke rumah saya. Iya Pak, siap. Ya, alhamdulillah. Ya, selamat bergabung ya untuk di mata kuliah ilmu Al-Qur'an Bapak. Nggih. Ya. Monggo. Kemudian Muhammad Jundial Watoni. Ada? Ya, hadir. Assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Pak Nuzul Istifadah dan teman-teman. Saya Muhammad Jundial Watoni. Ya. Jadi nama saya Muhammad Bautin, cuman ini pakai apa ya? Itunya. Dipanggil saja dengan Pak Baha atau Pak Udin sedunia Pak Junaidi. Saya Asal Muhammad dari mana Pak Junaidi? Dari
Pak Dundial. Dari Pekalongan. Nggih. Dari Pekalongan. Pekalongan. Alhamdulillah. Wah, sebentar lagi rame ini, Pak. Nggih, Pekalongan. Nggih, habis ini rame ini ada apa istilahnya maulidnya Nggih. Maulana Habib Lutfi. Nggih, nggih. Nderekake, Pak, nggih. Misal mangke tak ke Pekalongan tak derek-derek ngerepoti jenengan. Pekalongannya mana, Pak? Nggih. Nanti kopdar, Bang ya. Siap-siap nderekake. Lanjut lagi Mbak Anikoh Sabila. Di Wonopringgo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam Mbak Anikoh. Dari mana Mbak Anikoh? Dari Cirebon, Pak. Oh, dari Cirebon. Sama Nggih. tadi sama Pak siapa tadi yang dari Cirebon? Pak Bus. Mbak Sepi. Oh, Mbak Sepi, bener ya? Mm. Saya dari Kuningan, Pak. Oh iya, tadi waktunya Kuningan ya. Iya. Mbak Anikoh dari mana? Tadi ya, dari Cirebon. Sudah menikah, Mbak? Belum, Pak. Oh, belum. Kelihatan masih muda. Umur berapa ini Mbak Anikoh? Umur 19, Pak. Alasan jenengan ikut PJJ apa, Mbak? Kenapa? Kan masih muda kan enak ya. Single mungkin bisa kuliah gitu. Apa sudah bekerja ya? Belum bekerja. Masih di pondok. Masih di pondok. Cuman mengikuti ini biar lebih simpel gitu ya kalau kuliah ya. Ya, terima kasih banyak. Selamat bergabung Mbak Anikoh. Lanjut Iya. lagi Anis Naimatul Mulaihah. Ada Bu Anis? Mungkin masih itu kita skip dulu. Muhammad Rizky Ovani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Perkenalkan, Rizky. ya, nama saya Muhammad Rizky Fani. Saya berasal dari Cirebon, Pak. Oh, Cirebon. Banyak dari Cirebon ini ya. Alhamdulillah tadi Iya. Mbak Anikoh juga dari Cirebon. Terus tadi ada yang Cirebon ya. Cirebonnya deketan. Sudah sama kenal apa belum, Mas? Sama teman-teman yang di grup ini. Yang dari Cirebon. Ada yang udah, ada yang belum. Ada yang belum. Ya, alhamdulillah. Jadi sini dikumpulkan lagi nih. Iya. Ya, terima kasih ya Mas ya. Selamat bergabung Iya. untuk mata kuliah ini. Iya, Pak. Lanjut Ya. ke Mas Rudi Arianto. Mas Rudi? Iya, Pak. Ya, monggo Mas. Dari mana? Dari Tuban, Pak. Cuman sekarang nyantri di Probolinggo. Oh, aslinya Tuban, sekarang nyantri di Probolinggo. Di Nggih. pondok mana, Mas? Pondok Pesantren An-Nur. Oh, Pondok Pesantren An-Nur. Alhamdulillah. Nggih, semoga Nggih, bermanfaat alhamdulillah. Mas. Lanjut untuk belajarnya. Nggih. Nggih. Selamat bergabung di mata Nggih, kuliah selamat bergabung. Al-Quran. Nggih. Lanjut lagi Nopriyadi, Bapak Nopriyadi. Ya, Pak. Hadir, Pak. Oh, nggih, Bapak Nopriyadi. Saya Asal dari mana, Pak? Jambi, Pak. Dari Oh, Jambi, Pak. Jambi. Alhamdulillah. Sehat nggih, Pak? Nggih. Alhamdulillah sehat, Pak. Sana panas nggak, Pak, Jambi? Bukan lagi, Pak. Kabut, Pak. Oh, Asap. kabut. Iya, Pak. Nggih, Jambi jauh juga ini. Saya punya kakak ipar itu juga orang Jambi, Pak. Di mananya, Pak? Kerinci. Oh, Kerinci. Ya, Kalau jauh Kerinci ya. jauh dari saya. Saya Muara Jambi, Pak. Oh, nggih. Kakak ipar saya orang Jambi ya soalnya. Iya, iya. Oke, terima kasih Pak. Selamat Iya, bergabung Pak. Sama-sama, mata Pak. kuliah ilmu Al-Qur'an. Monggo, Pak. Iya, Pak. Nggih. Kemudian Sohiba Mazaya Mubarokah. Wonten nggih? Ada Pak hadir Nggih, monggo Mbak Sohiba. Dari mana, Mbak? dari Yogyakarta, Dari Yogyakarta. Jogjanya mana, Mbak Sohiba? Sleman, Jalan Kaliurang, Pak. Oh, Jalan Kaliurang. Oke, dekat UGM situ, oke. Kalau Kaliurangnya KM berapa, Jangan? KM 9. Oh, KM 9. Yes, alhamdulillah. Besok kapan-kapan kalau saya nostalgia tak mampir di rumahnya Mbak Sohiba. Oh, enggak, Bapak. Oke, nanti rencana mau liburan itu akhir tahun mungkin, nggih. Kalau sama anak sama Ada, Pak. istri. Nggih, monggo Nggih. dari akhir selamat bergabung, monggo. Terima kasih, Bapak. Lanjut ke Mbak Sela Wendy. Nggih, Pak, hadir, Pak. Halo, nggih, dari mana Mbak Sela? Dari Jambi, Pak. Dari Jambi. Oh, ini juga sama. Pak Ya. Nur Priyadi tadi, nggih. Beda kabupaten, Pak. Jambinya mana? Iya, Pak. Beda kabupaten. Beda kabupaten. Nggih. Sudah berkeluarga, Ibu? Sampun, Pak. Nggih, putra berapa? Putri setunggal, Pak. Putri setunggal. Nambah lagi enggak ini? Insya Allah, Pak. Ya, masih muda nambah lagi enggak,
Saya lawak ini Iya, aja Pak. OT ketiga kok, Bu. Nggih. Mugi-mugi dijabah, Pak. Amin, amin, amin. Saya juga OTW 3 ini. Jadi istri saya sedang hamil, insya Allah. Nggih. Mohon doanya Nggih. semuanya, nggih. Selamat bergabung, Bu Sela. Nggih, Pak. Matur Monggo nuwun. lanjut lagi, Mas Makmur. Bapak Makmur ada? Kenalkan saya Makmur dari Tegal, Pak. Dari Tegal, Pak Makmur. Iya. Nggih. Sinyalnya agak susah ya, Pak Makmur, nggih, Tegal, nggih. Iya Pak, ini Nggih, susah ada. dulu, Pak. Nggih. Tapi yang Maaf penting sebelumnya nih apa ya, mau izin off kamera karena ada kegiatan maulid ini Pak. Oh, nggih, nggak apa-apa. Nanti pembagian tugasnya kita di-share di grup saja, Pak Makmur, nggih. Karena ini kita nanti baru orientasi saja. Untuk nanti selanjutnya baru kita akan laksanakan di minggu depannya saja. Mosok baru pertama langsung mata kuliah kan gitu. Kasihan nanti. Alhamdulillah. Monggo Pak Makmur dari Ake, monggo. Selamat bergabung. Lanjut ke Pak Taijul Mubin. Ya, ini ketua kita Pak Taijul yang mana ini Pak Taijul? Maaf, saya pakai dua Pak, ini Pak. Oh, nggih, Yang monggo. laptop, Rembang ya. ya asli Rembang Pak. Nggih. Dan ikut Rembangnya ngajar mana Mas di Taijul? Rembang Timur, sebelum Rembang Sarang. Timur. Nggih. Nggih. Sedan. Untuk Kosma jenengan saja atau ada yang lain, Pak? Kosma 1, Nggih. wakilnya Pak Nopriyadi. Wakilnya Pak Nopriyadi tadi Jambi. Iya. Oh, Iya. nggih. Alhamdulillah nggih. Derek niki nggih Pak Nggih, nggih. Pak. Untuk bisa Halo. di-handle semuanya kelasnya niki Pak Taijul sama Pak Nopriyadi. Nggih. Terima kasih Pak. Allah. Oke, lanjut Nuwun ke bimbinganipun, Pak. selanjutnya. Selamat bergabung di mata kuliah ilmu Al-Quran. Kemudian Al-Mukarromah, Bu Mukarromah, Mbak Mukarromah. Siap hadir, Pak. Nggih, alhamdulillah. Dari mana, Mbak? Dari Jambi. Banyak ya dari Jambi ini. Masih juga jauh dari Pak Nopriyadi, apa dekat Mbak Sela? Jauh beda kabupaten. Beda-beda ya, Mbak Sela, Pak Nopriyadi. Iya, Pak, beda, Pak. Luas ya Jauh. Jambi ya. Sana bagaimana? Panas nggak, Bu? Panas kabut asap, Pak. Sama aja kabut asap, Pak. Sama semuanya ini. Ya, semoga aja sampai ke nanti Riau ya. langsung cepat reda ini. Karena memang kemarau panjang ini tahun ini. Nggih, terima kasih Mbak Mukarromah, selamat gabung di mata kuliah. Nggih, matur suwun. Lanjut Mbak Aminatus Zuhriyah. Ada? Ada, Pak. Oh, nggih, monggo Mbak Aminatus Zuhriyah. Diperkenalkan Mbak, nama mungkin dan asal tempat tinggalnya di mana? Perkenalkan, nama saya Aminatul Zuhriyah dari Banten. Dari Banten. Oh, gitu. Ibu guru ya ini ya? Iya, Pak. Oh, ngajar apa Bu Amin? Ngajar di MDTA. Alhamdulillah nggih. Selamat mengikuti nggih Bu nggih di mata kuliah ilmu Al-Qur'an nggih. Monggo lanjut lagi. Zayyinatul A'yun. Ada Bu Zayyinatul A'yun? Ada Pak, hadir Pak. Nggih, monggo Mbak A'yun. Bisa Kan nama diperkenalkan. saya Zainatul Ayun, biasa dipanggil Ayun. Saya berasal dari Ponorogo. Oh, Ponorogo. Tadi juga ada ya Ponorogo, Pak siapa tadi saya lupa ini. Pak Rifki. Rifki. Oh, Pak Rifki nggih Ponorogo juga ini. Nggih. Dekat sepertinya Tempat itu. dalam, Pak. Saya Ponorogonya Jetis, Pak. Oh, Jetis. Alhamdulillah. Nggih, saya juga punya teman itu Ponorogo itu sekarang sudah jauh-jauhan. Jadi teman-teman ini nggak ada kok kabarnya ini untuk teman S1. Nggih, monggo Bu Zayyinatul A'yun nggih dari Ake. Selamat bergabung di mata kuliah ilmu Al-Qur'an. Mbak Vina Rahmatul Ummah. Hadir Pak. Nggih, monggo Mbak Vina. Izin on cam. Maaf. Nggih, nggak apa-apa nggih. Sedang ada kendala jaringan. Iya, monggo Bu. Saya Dari mana? dari Pamekasan, Madura. Oh, Pamekasan Madura. Nggih. Alhamdulillah. Dari Madura jauh-jauh ikut ke sini ya. Nggih, Mbak Vina, ini ngasto guys jenengan dalu niki nggih. Ada kegiatan? Boten Oh, tak dari kira ada kendala kegiatan nggih. Kendala sinyal itu jaringan. sendiri ya. Terima kasih untuk bisa bergabung di
mata kuliah Bu. Selamat bergabung nggih, Mbak Sulaiman. Ini yang tadi ditunggu-tunggu. Pak Sulaiman ada nggak? Ada Pak. Nah, ini. Monggo Pak Sulaiman. Dari mana? Nama Sulaiman, tinggal di Kabupaten Siak, Riau, Ya. Pak. Wah, jauh ini. Nggih. Usia berapa Pak Sulaiman jenengan, Pak? Usia sudah 34, anak baru 1. Loh, masih muda jenengan ini. Iya, Pak. Masa? Serius. Oh, tuaan saya. Nggih, alhamdulillah. Selamat bergabung Pak Sulaiman, nggih. Ya, Pak. Ya, main ke Kudus Pak Sulaiman. Insya Allah, Pak. Nanti Mau belajar bareng, mau belajar alhamdulillah. kaligrafi sana. Mi Lestari, ada Ibu Mi Lestari. Mungkin lagi ada aktivitas ya. Lanjut yang terakhir Bapak Muhammad Syahdam. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, Pak Syahdam. Mas aja Pak. Oh, Mas Syahdam ini. Masih Ya. muda Mas Syahdam. Masih insya Allah. Iya, masih single juga ya. Tempat Masih Pak. tinggalnya di mana ini? Ya, saya tinggal di Palembang Pak. Oh, Palembang. Ya, alhamdulillah. Nggih, selamat bergabung Mas Adam ya. Iya Ya, Pak, semoga siapa? teman-teman semua yang dalam kelas A9 ini terjalin tali silaturahim yang baru meskipun kita hanya melalui online nggih, tapi semoga terjalin yang namanya tali asih ya, dalam arti tali silaturahim ya, yang istilahnya nanti bisa dilanjut di kemudian hari. Baik, sekarang kita orientasi ke mata kuliah kita ya. Ini adalah Ulumul Quran ya. Teman-teman sudah melihat belum slide-nya ya? Belum, nggih? Belum, Pak. Ya, ini sudah kelihatan. Sudah kelihatan Bapak Ibu, nggih? Sudah, Pak. Ya, Pak. oke. Pelajaran kita adalah Ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran ya. Di sini saya sendiri pengampu adalah Muhammad Daudin atau biasa dipanggil Apa Alia, itu IG saya. Jangan kalau udah punya IG bisa di-follow monggo. Kenapa kok dipanggil Apa? Itu karena Apa ini bahasa Korea. Jadi panggilannya apa gitu istilahnya nggih. Jadi anak-anak saya itu kalau panggilnya itu Apa, dan Alia itu anak barep saya. Kalau Facebooknya namanya Muhammad Baudin, bisa nanti ditambahkan di pertemanan kalau jangan punya IG atau Facebook. Baik, sekarang kita orientasi ke mata kuliah kita sebelum nanti pembagian ke materi-materinya. Ini semuanya sudah mafhum ya untuk bahasa Arab, nggih? Karena nanti kita saya lebih pakai media kitab ya, kitab kuning dan lain sebagainya, dan nanti teman-teman mungkin dari yang sudah mahir akan saya coba untuk bisa membaca dan juga bisa menerjemahkan satu dengan yang lain ya. Fontnya mungkin Ustaz. Yang awal ini saya mungkin saya dulu aja yang untuk presentasi, nanti untuk yang teman-teman bisa selanjutnya. Jadi untuk konsep ilmu sendiri kita tahu apa sih yang dinamakan ilmu Al-Quran, karena mata kuliah kita kan ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Kalau ulum itu jamak dari kata ilmun ya, atau mungkin sebuah kata derivasi ismun mustaq ya dari kata alima itu sendiri ya. Ya, yang secara bahasa itu sendiri ya fil lughah itu mempunyai makna faham atau mengerti. Itu yang dinamakan ilmu. Kemudian dari kata ilmu sendiri menjadi beberapa istilah yang beraneka macam. Kemudian ada yang mengatakan ilmu itu sendiri adalah suratus syai'il al-hasilatu fil aqli. Jadi adalah sebuah gambaran deskripsi sesuatu yang dihasilkan oleh Al-Qur'an, dari akal itu sendiri. Jadi istilahnya itu tasawurnya itu ya ilmu. Jadi kalau kita tahu mulai dari kecil kita dikenalkan, oh ini lo bola, ini lo sepeda, ini sudah mendapatkan ilmu karena kita sudah mendapatkan gambaran sesuatu tersebut melalui akal ya. Jadi suratus syai'i al-hasilah fil aqli. Jadi itu ilmu ya. Terus atau mungkin ada yang artinya husulus surati fil aqli ya. Itu yang dinamakan ilmu sendiri. Kemudian ada yang mengartikan ilmu dengan istilah al-i'tiqadul jazim, sebuah keyakinan yang mantap, al-mutabiq lil waqi', yang
sesuai dengan yang namanya kenyataan. Jadi ilmu itu adalah sebuah keyakinan yang sesuai dengan kenyataan. Contoh, kita tahu bahwa yang namanya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau ada statement kalau Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Musa, kita menyanggah. Karena dalam i'tiqad kuat kita tahu Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu juga ilmu itu. Nah, ini salah satunya definisi ilmu itu sendiri juga al-i'tiqadul jazim, ya, al-i'tiqadul jazimu nggih al-mutabiqu terus fil waqi' ya dan yang sesuai dengan kenyataan. Menurut hukama ada yang mengatakan husulus suratus sayyi, seperti tadi mungkin hampir sama dengan pernyataan yang pertama ya. Kemudian ada yang dinamakan ilmu sendiri adalah idraku syai' ala ma huwa bihi. Jadi ilmu itu adalah perolehan sesuatu ala ma huwa bihi, seperti apa adanya. Jadi seperti kahanane itu yang dinamakan ilmu. Jangan tahu yang namanya bola itu dilempar itu pasti jatuhnya ke bawah, itu salah satu adalah hal yang kenyataannya demikian. Ya, jadi itulah yang dinamakan ilmu. Terus kita tahu yang namanya gabus, kayu kalau dilempar ke air itu bisa mengambang. Itu karena apa? Jadi kalau ada alasan nanti karena berat massa kayu lebih kecil daripada berat air. Lah ini salah satu ilmu seperti apa adanya, huwa idraku syai'i ala ma huwa bihi. Jadi kita mengetahui sesuatu itu seperti kenyataannya itu seperti apa, kahananya seperti apa. Kita tahu yang namanya cabai itu pedas, kita tahu yang namanya garam itu asin, itu juga salah satu dari ilmu. Nah, padahal waktu kita kecil nggak tahu, ya cabai itu rasanya seperti apa, garam itu seperti apa, bahkan nggak tahu namanya kan gitu. Tapi mulai dari ada keilmuan secara natural itu perkembangan otak kita juga semakin bertumbuh istilahnya. Ada lagi zawalul khofa, istilahnya itu hilangnya sebuah kesamaran. Jadi kalau sudah berilmu biasanya yang samar-samar itu akan hilang, atau zawalul jahli. Kemudian ada yang mengatakan ilmu sendiri adalah mustaqnin anit ta'rif, sesuatu yang tidak butuh dengan yang namanya definisi. Jadi kalau jangan sudah tidak butuh yang namanya orientasi dan lain sebagainya, berarti jangan sudah paham gitu loh. Itu dinamakan ilmu. Dan ini masih banyak lagi ya definisi dari ilmu sendiri, itu diambil dari kitab At-Ta'rifat di jilid 1, tidak saya bahas semuanya. Kemudian kalau dari ilmu sudah, sekarang paham atau konsep Al-Quran itu apa, sehingga nanti kita mendapatkan konsep ilmu Al-Quran itu apa. Okay? Kalau ilmu tadi kita sudah paham, sekarang konsep Al-Quran itu seperti apa. Ya, konsep Al-Quran itu seperti apa. Ya, ini Al-Quran. Al-Quran yaitu adalah masdar lil fi'li qara'a. Jadi dari secara bahasa diambil dari qara'a yang bermakna qiraah. Kenapa kok diambil dari qiraah atau bacaan? Karena hal tersebut ya diambil dari surat Al-Qiyamah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi qur'anah. Ya. Jadi sesungguhnya kita Muhammad sudah mengumpulkan Al-Qur'an itu, dan ketika kita membacanya maka ikutilah bacaannya. Jadi Qur'anah ini artinya adalah bacaan. Fattabi qur'anah, maka ikutilah bacaan. Makanya secara umum itu ulama sepakat secara bahasa kalau Al-Quran itu adalah bacaan. Tapi meskipun hal tersebut ada beberapa versi. Ya, lil ulama'i di asli lafaz. Menurut beberapa ulama atau pakar mengenai lafal Al-Quran itu ada beberapa madhab ya, aliran. Meskipun tadi secara bahasa ada yang bermakna qiraah, ada bacaan. Menurut Imam Syafi'i beda ini. Jadi menurut Imam Syafi'i yara annahu laisya mustaqqan, bahwa Al-Qur'an itu bukanlah pembentukan dari qara'a. Jadi laisya mustaq itu berarti ya jamid. Jadi lawan dari mustaq itu jamid. Jamid dari isim dat. Jadi Al-Qur'an ya Al-Qur'an, ora dari lafal qara'a. Lah menurut Imam Syafi'i yang dinamakan Al-Qur'an itu sebuah wahyu. Al-wahyi yang menunjukkan wahyu al-munazzal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran ya Al-Quran, bukan dari lafal qara'a yang bermakna qiraah. Itu menurut Imam Syafi'i seperti itu, guys. Jadi seperti lafal asadun itu kan tidak ada fiilnya. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i ya bukan diambil dari atau makhudun minal fi'li atau makhudun minal masdar, bukan gitu. Jadi kalau Imam Syafi'i menurutnya Al-Quran ya isim jamid ya, atau isim dat itu sendiri.
Lah menurut Imam Farrokh wa yara annahu bahwa Al-Qur'an itu mustaq. Mustaq itu seperti tadi untuk yang konsep yang pertama. Jadi untuk lafal Quran itu kalimat bentukan dari koroin. Koroin itu jamak dari korinah. Korinah artinya itu tanda. Kenapa kok dinamakan tanda? Li'annal ayati fihi, karena di dalam ayat itu saling membenarkan satu dengan yang lain. Ayat satu membenarkan ayat yang lain, saling melengkapi, saling berkontribusi. Itu menurut Imam Farrokh. Jadi ada yang bermakna kiroah secara bahasa, ada yang bermakna wahyu, ada yang bermakna tanda. Ya, korinah itu tanda. Itu menurut Imam Farrokh. Kemudian menurut Abu Ishaq Az-Zujjaj, yara annahu mustaq, bahwa Imam Abu Ishaq juga mengatakan ini juga merupakan kalimat bentukan. Kalimat yang mengalami proses derivatif ya, amaliyatin istiqaqiyat. Yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bermakna al-qar'u minal qar'i, bermakna al-jam'i. Jadi ada 4 ya, ada 4 makna secara bahasa. Quran itu bermakna bacaan, qiraah, ada yang bermakna wahyu menurut Imam Syafi'i, menurut Farah ada yang mengatakan tanda. Lah kalau Abu Ishaq mengatakan Al-Qur'an itu bermakna al-jam'u ya, mengumpulkan. Lijam'i hiswar wal ayah, karena di dalam Al-Qur'an itu adalah kumpulan-kumpulan dari yang namanya surat-surat dan ayat. Itu secara bahasa. Jadi besok kalau ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya ya, kalau ada pertanyaan misalnya di UTS atau UAS ya misalnya, jelaskan definisi Al-Qur'an secara bahasa itu apa. Ini jangan cukup mengambilnya dari sini saja. Jadi Al-Qur'an secara bahasa ada yang bermakna qiraah karena diambil dalam surat Al-Qiyamah, ada yang bermakna wahyu menurut Imam Syafi'i dan bukan kalimat bentukan derivatif, bukan. Menurut Imam Farrokh bermakna qarinah atau tanda, menurut Abu Ishaq bermakna al-qar'u atau perkumpulan. Ini kalau secara bahasa ya, secara etimologi. Lah secara etimologi apa yang dinamakan Al-Qur'an? Ya, cukup seperti yang jenengan sudah tahu. Kalamul mu'jiz ya, sebuah kalam yang mengandung mukjizat. Mukjizat itu adalah al-khariq minal adah, sesuatu yang di luar dari kebiasaan orang itu mukjizat. Jadi biasanya seperti ini tapi kok tidak biasa, itu yang dinamakan mukjizat. Yang mengandung nilai ibadah jika dibaca. Al-mangkul ilaina bitawatir, yang disampaikan kepada kita melalui jalan mutawatir. Mutawatir itu disampaikan oleh jumhur Bapak ya. Jadi jangan sampai ada istilah yang berbeda. Jadi yang dinamakan mutawatir itu mulai dari generasi pertama zamannya Rasulullah, sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Itu yang meriwayatkan Al-Qur'an banyak sekali, bahkan di masa sekarang. Sehingga nggak ada sebuah rasa bimbang bahwa Al-Qur'an itu mengalami perubahan atau renovasi, tidak. Karena saking banyaknya orang yang menyampaikan Al-Qur'an sehingga terjaga kemurnian Al-Qur'an itu sendiri. Ya, keautentikan Al-Qur'an itu sendiri sampai ila yaumil qiyamah terjaga. Makanya bitawatir yang disampaikan melalui mutawatir. Al-mabdu di suratil Fatihah yang diawali dengan surat Al-Fatihah, al-mahtum di suratin Nas yang diakhiri dengan surat An-Nas. Al-maktub fil masahif yang ditulis dengan cara bermushaf. Al-munazzal biwasitati Jibril yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril ala qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dinamakan Al-Qur'an secara istilah. Jadi ini ya secara istilah jangan bisa tahu. Nah, kalau secara yang lain banyak lagi nih. Ya. Ada apa itu? Kitabun khatamallahu bihil kutub wa anzalahu ala nabiyyin khatama bihil anbiya ya bidinin amin khalidin khatama bihil adiyan. Jadi ada yang mengartikan Al-Qur'an itu adalah kitab yang diakhirkan oleh Allah dari beberapa kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Rasulnya, yang merupakan akhir dari para nabi ya, yang nabi tersebut membawa agama yang akan selamanya ada dan merupakan agama yang diakhirkan di antara beberapa agama. Itu adalah Al-Qur'an. Ada yang mengatakan fahuwa dusturul khaliq. Dustur itu adalah undang-undang atau mungkin peraturan-peraturan dari Al-Khaliq, yaitu Allah, li islahil khalqi, untuk kemaslahatan makhluk itu sendiri. Jadi Al-Qur'an memang diturunkan fungsinya untuk kemaslahatan makhluk. Wa qanunu samai, atau mungkin undang-undang yang turun dari langit, yakni dari Allah, makanya termasuk kitab samawiyah. Al-Kutubus Samawiyah, Al-Qur'an itu merupakan bagian dari kitab Samawi.
Di antaranya itu kitab samawi ya, ada Taurat, Injil, Zabur, terus ada Suhufu Ibrahim, Suhufu Sis ya. Yang jumlahnya itu ada 114 Bapak Ibu semuanya nggih. Jadi kitab yang sama suhuf yang diturunkan Allah itu jumlahnya ada 114. Ya, dengan rincian itu 60 diberikan kepada Nabi Sis. Nabi Sis itu siapa? Nabi Sis itu adalah anak terakhir dari Nabi Adam. Ya, itu diberikan suhuf sekitar 60. Kemudian Allah memberikan lagi suhufu Ibrahim berjumlah 30 kepada Nabi Ibrahim. Kemudian yang 10 lagi diberikan kepada Nabi Musa. Jadi jumlahnya totalnya ada 10 yang suhuf. Dan yang paling besar itu ada 4 ya, ada Taurat, Injil, terus Zabur sama Al-Qur'an. Jadi itu yang dinamakan Qanun As-Samaiyah. Ya, jadi undang-undang yang muncul dari langit li hidayatil ardi, untuk hidayah orang yang ada, penduduk yang ada di bumi. Nah, ini banyak sekali definisi dari Al-Qur'an ini, jangan tinggal nanti memilih salah satunya ya. Ada yang mengatakan bahwa hujjatur rasul, Al-Qur'an itu adalah hujjah, argumentasi Rasul. Ya, dari hujjah tersebutlah ini menjadi sebuah saksi birisalatihi, tentang risalahnya Rasulullah, yang nanti sendiri juga akan membenarkan dalilan ala sidqihi, akan kebenaran Rasulullah wa amanatihi, dan juga amanahnya Rasulullah itu sendiri. Jadi fungsi Al-Qur'an juga demikian. Ada yang mengatakan miladul apa itu? Miladuddin. Jadi tiangnya agama itulah Al-Qur'an. Ya. Yang berisi tentang yang namanya akidah, ibadah, hukum, ya, adab, akhlak, itu yang kisah. Terus apa itu? Ilmu pengetahuan atau nasihat, itu semuanya adalah Al-Qur'an. Ya, ini masih banyak sekali definisinya. Tinggal dengan nanti pilih definisi secara istilah ini menurut Anda yang istilahnya mendekati benar itu seperti apa. Ya, ini saya ambil di kitab Manahilul Manahilul Irfan itu sendiri, di jilid 1 Sahifah 3 tentang konsep Al-Qur'an. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan konsep tadi ya. Ilmu sudah, Al-Qur'an sudah. Lah sekarang ilmu Al-Qur'an itu apa pengertiannya? Jadi kalau ilmu Al-Qur'an adalah sebuah ilmu-ilmu, ya, pengetahuan-pengetahuan al-muttasilah bil Qur'an, yang hubungannya dengan Al-Qur'an. Sawaun angkanat tasawurat am tasdikot, ya, baik yang bersifat konseptual atau konvirtual, ala ma'arafat wajhahu yarihi fi madlulil lafdil ilmi, ya, fi urfil tadwinil am. Ini dinamakan ulumul Quran. Jadi ulumul Quran itu adalah tadi ya, kumpulan atau mungkin rangkaian dari ilmu-ilmu yang untuk memahami Al-Quran, di mana ilmu-ilmu itu sendiri disandarkan ya dan disusun secara sistematis, yang mana di dalamnya ada ilmu tafsir, ilmu al-qiraat, ilmu rasmil usmani, ya, ada ilmu ijazil Quran, ilmu asbabi nuzulil Al-Quran, ilmu nasih wal mansukh, ilmu i'rab. Lah ini nanti yang akan kita bahas Bapak Ibu semuanya ya, dalam 1 semester penuh kita nanti akan mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Ada yang namanya amsalil Quran, ada qasasihil Quran, kisah-kisah Al-Quran, ada yang namanya ghoribil Al-Quran, ada ilmu qiraah, yang kita tahu ada beberapa bacaan ya. Seperti contohnya ini qiraatil Quran kan ada seperti ini. Siroto bisa dibaca ziroto atau mungkin siroto. Ada yang pembacaannya beda lagi. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, itu juga bisa itu. Ya, menurut Imam Qalun, ya. Siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Itu kalau ada bacaan seperti itu jangan usah kaget itu loh. Karena bacaan Al-Qur'an itu macam-macam. Nanti ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyroh, ada qiraah yang macam-macam, itu nanti kita pelajari bersama di sini dalam ulumul Quran. Jadi itu ya, dari sini kita tahu ya, kalau ilmu Al-Quran adalah ilmu-ilmu yang menunjang untuk mempelajari Al-Quran, sehingga objek kita pun dalam pembelajaran selama 1 semester, ilmu tersebut juga tidak keluar dari ilmu-ilmu yang dibahas untuk Al-Quran, yang berkaitan dengan Al-Quran. Wa yumkin an na'rifa bi anna mabahisa ulumil Quran, dan kita sudah mengetahui bahwa pembahasan ilmu Al-Quran itu berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Min nahiyati nuzulihi, baik nanti yang hubungannya dengan turunnya Al-Quran, ya, baik dengan
susunannya Al-Quran, pengumpulan Al-Quran, penulisan Al-Quran, bacaan Al-Quran. Jadi tajwid itu juga merupakan bagian dari ilmu Al-Quran ya. Tafsir dari Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran ya, nasih mansuhnya ilmu Al-Quran. Jadi ini yang akan kita bahas selama 1 semester penuh nantinya Bapak Ibu semuanya. Jadi inilah pembelajaran-pembelajaran kita yang akan kita pelajari selama 1 semester penuh ya. Sehingga kita nanti bisa mempelajari apa itu yang dinamakan nuzul Quran ya, tafsirnya dan lain sebagainya. Yang goyahnya tujuannya cukup simpel. Kita bisa mengetahui apa yang akan dipelajari oleh Al-Quran dan apa yang berhubungan dengan ilmu Al-Quran tersebut. Jadi kalau kita ingin mengetahui Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran, pelajarilah Al-Quran itu. Nah ini beberapa materi sudah kita siapkan dan sudah saya siapkan Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk materi selanjutnya nanti Bapak Ibu semuanya, kita nanti belajar secara aktif Bapak Ibu. Sudah kelihatan belum RPS-nya itu? Sudah kelihatan Untuk pertemuan 1, 2, 3 kelihatan Baik. Jadi selama 1 semester nanti, karena tadi sudah kepotong 2 pekan atau 3 pekan untuk mungkin orientasi jenengan kepada kampus PJJ YIN Cirebon, maka nanti kita tinggal 10 atau berapa kali pertemuan ya untuk selanjutnya. Dan untuk berikutnya nanti kita belajar bersama Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak semuanya nanti materi disampaikan oleh dosen pengampu, tidak, tapi saya nanti akan mendampingi Bapak Ibu semuanya. Jadi yang akan membahas juga jenengan, yang akan mendengarkan jenengan, dan untuk yang mempresentasikan juga jenengan. Karena posisi kita adalah mahasiswa, jadi dimohon untuk proaktif, bukan pasif seperti zaman kita di sekolahan. Karena notabene jenengan sudah guru-guru semuanya, pengajar semuanya, diharapkan nanti pertemuan selanjutnya dan selanjutnya itu nanti ada yang namanya sistem diskusi bersama, presentasi bersama. Jadi untuk minggu depan kita akan mempelajari sejarah turun dan penulisan Al-Quran dan ayat yang pertama kali turun dan yang terakhir. Ini nanti pertemuan kedua atau minggu depan itu nanti akan disampaikan oleh kelompok pertama Bapak Ibu. Jadi mohon untuk per kelompok nanti bisa membuat pertama itu nanti PPT seperti saya tadi membuat ini ya. Jadi ini modelnya PPT ini, Yang pertama PPT secara garis besarnya, dan yang kedua nanti dibentuk yang namanya PDF. Jadi PDF mohon nanti bisa di-share di grupnya masing-masing, di grup kita. Jadi mohon untuk PPT dan grupnya nanti bisa dimasukkan ke grup sebelum presentasi dimulai. Dan nanti kita sistemnya online seperti ini biasanya, pakai Zoom bisa, pakai Google Meet juga bisa. Biasanya kalau lebih ngirit kita pakai Google Meet atau pakai, kalau mau Zoom monggo. Lah, ini mohon nanti bisa dikoordinasikan masing-masing kelompok. Nanti kan ada 4 orang 4 orang ini ada satu yang jadi leader. Ya, jadi leader untuk memimpin jalannya presentasi selanjutnya. Jadi semua narasumber besok misalnya kelompok 1 ada Pak Aman, ada Mbak Nurul, ada Pak Nasruddin sama Mbak Sela. Jadi 4 orang ini narasumber ini sama-sama mencari sumber-sumber atau materi-materi yang berkaitan tentang sejarah turun dan penulisan Al-Quran. Ya topiknya itu ya, sama ayat yang pertama kali turun dan yang terakhir dengan argumentasi yang jangan dapatkan di beberapa literasi. Ya boleh ngambilnya di kitab langsung atau ngambilnya di buku atau di jurnal, monggo Pak Tapi tolong diingat untuk pembuatan makalah nanti yang tadinya PDF bisa disertakan footnote. Jangan ngambilnya dari mana, bukunya siapa, pengarangnya, judulnya apa, penerbitnya itu dari mana, dan jangan ngambilnya di halaman berapa. Ini harus ada penjelasan seperti itu. Jadi mohon nanti ada satu yang jadi leader ya, misalnya kelompok 1 besok Pak Aman atau Pak Nasruddin misalnya. Ya besok tinggal selama 1 minggu ini, jangan mengumpulkan materi dan nanti ada yang siap untuk menjadi sekretaris ya, dalam arti sekretaris atau istilahnya nanti bagian ngetik, yang satu nanti bagian opiak-opiak, yang satu ya, jadi semuanya saling membantu lah untuk mencari materi-materi tersebut dan nanti ditulis di PDF-nya dan di PPT.
Lah untuk nanti presentasinya, monggo nanti didiskusikan bersama. Nanti yang bagian tahapan turunnya Al-Quran siapa yang menjelaskan, misalnya Pak Aman. Terus bagian hikmah turunnya Al-Quran yang menjelaskan misalnya Pak Nasruddin. Kemudian periodisasi penulisan Al-Quran nanti dijelaskan oleh Mbak Sela. Terus ayat yang pertama kali dan yang terakhir turun nanti akan dijelaskan sama Mbak Nurul misalnya seperti itu. Jadi masing-masing dari narasumber nanti mendapatkan jeda sesuai dengan sub pembahasan materi yang ditawarkan setiap minggunya. Jadi nanti untuk besok awal disiapkan untuk kelompok 1 nggih. Siap Pak Aman nggih. Pak Aman ada enggak? Pak Aman Nurdianto. Mbak Nurul ada, Mbak Nurul. Mbak Nurul belum ada. Pak Nasruddin. Halo Pak Nasruddin. Iya, Pak. Ye. Tolong ini Pak Nasruddin ya, nanti teman-teman dikoordinasi ya. Jenengan untuk minggu depan siap nggih? Kawan ya. Nanti jenengan yang istilahnya itu membahas, menerangkan ke teman-teman semuanya tentang sejarah turun dan penulisan Al-Quran. Mohon itu dikoordinasikan, didiskusikan bersama Pak Nasruddin dengan kawan-kawan, ada Pak Aman, Mbak Nurul, dan nanti dikumpulkan itu materinya. Misalnya ke Pak Nasruddin atau Pak Aman nanti dikumpulkan dan tinggal diketik, dan nanti untuk pas presentasi tinggal dibagi tugasnya. Paham Pak Nasruddin nggih? Dan nanti di akhir perkuliahan, nanti saya yang akan menambahi materi tersebut. Jadi selain nanti dapat dari kawan-kawan materinya, kita juga nanti akan disuguhkan materi dari Pak dosen, yakni saya sendiri, Bapak Muhammad Bahaudin. Sebelumnya boleh tanya dulu, Pak. Gimana Pak Nasruddin? Untuk pembuatan makalah, ini tidak ada batasan harus sekian buku. Enggak ada batasan. Monggo. Tapi semakin bagus, semakin banyak. Karena nanti saya nilai, Pak. Gini, jadi pembuatan makalah semakin dengan lengkap, dengan referensinya, dengan penjelasannya yang sangat rinci dari masing-masing topik tersebut dan sub pembahasan, itu nanti juga akan ada nilai dari saya, dan juga penilaian saat presentasi Bapak Ibu semuanya. Jadi misalnya nanti pas jenengan presentasi, cara penjelasan jenengan ketika diskusi, jadi nanti kan ada sistem tanya jawab, dengan membuka sistem tanya jawab kepada teman-teman semuanya yang kiranya tadi belum bisa memahami materi-materi yang jenengan semuanya tadi sampaikan. Nanti juga saya akan nilai kira-kira penjelasannya baik apa tidak. Ya, ini juga ada nilai dari saya. Mohon nanti untuk materi, mohon bisa dikuasai Pak Nasruddin. Bu Sela sudah siap, Bu Sela Wendy? Pak, ini jujur mawon Pak. Nanti untuk materi itu semuanya pakai bahasa Arab kayak gitu, Pak? Enggak. Kita materinya bahasa Indonesia. Oh, kula mboten saged maca, Pak. Jadi kalau nanti misal jenengan kok ngambilnya dari bahasa Arab, bisa diterjemahkan. Ya. Oh, maksudnya nanti kalau misalkan kita buat materinya itu Pak kan buat PPT. Bahasa Indonesia saja, Bu. Kalau Berarti kalau bahasa Indonesia saged boleh ya, Pak? Boleh. Nanti cukup garis besarnya saja. Kalau PPT garis besarnya saja. Tidak perlu ditulis semuanya. Lah secara garis besarnya nanti tinggal tulis di PDF-nya itu dengan cara garis besarnya. Lah secara garis besarnya di PPT, cara rincinya nanti di PDF. Jadi secara rinci iya ya, Pak. Tulis di PDF seperti format membuat makalah untuk pertama nanti cover, kemudian nanti ada deskripsi, kemudian nanti ada istilahnya dan lain sebagainya, baru pembahasan nanti cukup tentang sub pokok pembahasan itu sendiri. Jadi topiknya dengan tulis dan sub pokok pembahasannya seperti apa. Itu nanti PDF-nya ya. Jadi nggak ada jumlah maksimal atau minimal, monggo terserah dengan masing-masing ya. Yang penting semakin komplit semakin bagus karena nanti ada penilaian dari saya. Jadi kalau semakin banyak halamannya misalnya yang jenengan nanti kirim dan jenengan sampaikan ke teman-teman semuanya, nanti juga akan mempengaruhi nilai dari saya sendiri. Jadi kalau PPT nanti secara garis Pak, misalkan itu mboten PPT saged juga nggih Pak, kan sakniki enten aplikasi lain ngoten lho Pak.
Yang Ya, penting monggo, sama monggo. untuk itunya tetap itu Oke, presentasinya. Berarti silakan. 4 orang tadi, Pak, nggih. Nggih, itu nanti untuk yang pertemuan besok minggu depan. Jadi untuk Oh, ini ini. besok minggu depan kita akan membahas tentang sejarah turun dan penulisan Al-Quran, sama ditambah saya tambah lagi itu ayat yang pertama kali dan terakhir. Karena ini masih ada apa ya, khilaf ya. Kadang ada yang mengatakan itu adalah Iqra, ada yang mengatakan apa itu Al-Muzammil, ada yang mengatakan ini masih khilaf. Nah, ini mohon bisa diberikan argumentasi satu dengan yang lain gitu ngomong. Bapak mau nanya, Pak. Nggih, monggo. Untuk masalah ke depannya, yang minggu depan itu anggotanya yang 4 yang jenengan tunjuk. Atau kita membuat kelompok 4-4 per kelompok presentasi atau gimana, Pak? Ya, untuk kelompoknya sudah saya bagi semua, Mas Taijul. Oh iya. Kelompok 1 sudah ada, kelompok 2 besok minggu ketiga kita akan membahas tentang Asbabun Nuzul. Itu nanti ada Pak Irfan, Bu Siti Khotimah, Bu Sevi Aulia, Pak Makmur ya. Kemudian kelompok 3 di minggu keempat nanti tentang Munasabatil Quran. Kemudian di kelompok 4 nanti pertemuan kelima kita akan membahas tentang Makkiyah Madaniyah, ayat Khudori, ada ayat Safari, ada ayat Nahari, Laili. Lah ini selalu yang kelompok 4 ini paling banyak besok. Jadi yang paling banyak ini materinya kelompok 4 ini. Mungkin jadi nanti ada Pak jenengan Ahmad share, Thohir. Pak, nggih. Jadi untuk per kelompok sudah Pak, saya nanti di-share mawonten Jadi grup, untuk Pak. kelompoknya sudah saya bagi masing-masing. Besok tinggal dengan apa itu diskusikan bareng, materinya dikumpulkan bareng untuk jadi satu leader, dan nanti ada yang jadi penulis, dan untuk presentasinya nanti bersama-sama. Jadi nanti dibagi. Oh, kamu bagian pengertian misalnya, kamu bagian aspeknya, kamu bagian hikmahnya. Lah itu nanti dibagi. Gitu nggih. Ketika sudah selesai nanti baru jenengan buka sistem tanya jawab nggih. Ketika tanya jawab nanti teman-teman yang mengikuti Zoom yang tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah atau mungkin narasumber dari keempatnya bisa ditanyakan. Jadi yang jawab bukan saya, nanti yang jawab ya jenengan semuanya. Maka mohon untuk materi jenengan kuasai. Nggih, mohon bisa dikuasai, dan nanti ada penilaian dari saya. Kira-kira iki mau cotok tah paham ngono loh. Jadi kadang ada yang dia itu nulis, nyatet tapi nggak paham. Kan ada seperti itu nggih, Mbak Sela nggih. Lah makanya ini nanti Pak, copy paste. Copy paste tanpa dia itu membaca, akhirnya nggak paham ketika ada pertanyaan itu dong. Yang berbeda akhirnya nggak bisa menjelaskan. Ini bedanya orang paham atau sama yang tinggal ngutip-ngutip saja. Maka oleh karenanya saya mohon dengan sangat untuk teman-teman nanti bisa membaca ya materi-materi sebelum nanti dipresentasikan, nggih. Bisa dipahami, dan nanti pas hari H jangan memaparkan materi-materi tersebut ya, jangan sudah bisa menguasai. Nah nanti lagi-lagi kalau memang sudah mentok dari per kelompok kok nggak bisa jawab, ya saya yang nanti yang jawab. Karena memang saya menjadi dosen pengampu mata kuliah ilmu Al-Quran, dan nanti yang nambahi materi-materi yang mungkin ada kekurangan dari jenengan, misalnya oh ini nggak ada hikmahnya, nggak ada periodisasinya, nanti saya yang nambahi. Paham dari sini nggih teman-teman semuanya nggih. Untuk Pak. RPS dan tugasnya nanti saya kirimkan ke grup teman-teman, dan sudah di sini ada beberapa sumber-sumber yang nanti bisa dengan buat acuan mencari materi-materi tersebut. Ada kitab Manahilul Irfan, Itqan fi Ulumil Al-Quran itu, terus bukunya Quraisy Shihab, ada Mabahis fil Ulum, ini bisa dengan gunakan sebagai referensi-referensi untuk apa memaparkan materi tersebut. Ya, dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Sebelum saya tutup. Cukup nggih? Allah. Ya. Pak, nanti minta tolong nama kelompok sama materinya di-share ke grup nih, Pak. Nanti saya share semuanya. Dan nanti di situ sudah ada namanya atau mungkin nomor HP-nya. Jadi nanti bisa dengan diskusikan bersama. Oh, saya punya referensi ini lah. Jadi ada yang bagian ngetik, ada yang bagian leader dan lain sebagainya. Oh, nanti bisa dimusyawarahkan bersama. Ngoten nggih, Mbak Sela nggih. Nggih, Pak, RPS yang jenengan enten sing tulisannya Pak, Arab nggih, Pak. Yang tadi. Ya nanti saya share juga. Yang tadi kan pakai Arab semuanya, Mbak, saya itu. Ya. Kula mboten saged Pak nek mboten enten harokate. Ya, jujur mawon iki lho, Pak. Pas materi saya sampaikan. Fobia tulisan Arab kayaknya, Pak.
Ngeten Mbak Sela. Jenengan tulis itu. Yang tadi kan saya baca ya, nanti jenengan bisa tulis kembali. Atau sekarang ada yang istilahnya Google ya, atau Google Translate ya istilah, Mawon tapi nggih, kurang Pak. tepat itu. Biasanya itu ndondrokno. Lain-lain, Pak. Lain artine mangke. Ya, lain artinya. Jadi kalau pas saya menjelaskan itu jangan bisa mencatat terjemahannya. Seperti Semangat tadi Bu Sela. cuma baca ya, tapi juga langsung tak terjemahkan kan. Nggih, tapi Makanya cepet kalau ya, Pak. Jadi kalau kelewat bisa kula. didengarkan baik-baik ya. Tapi nanti dari Zoom ini insya Allah ini kan ada recordingnya ya, Mas Taijul ya. Jadi recordingnya nanti kita bisa ulang kembali sehingga kita bisa mendapatkan apa yang tadi istilahnya itu tertinggal. Misal seperti konsep ilmu, konsep Al-Quran, sehingga kita mendapatkan konsep ulumil Quran, dan juga objek-objek yang akan kita bahas itu tadi yang sudah saya terjemahkan, bisa jenengan putar kembali untuk jenengan pelajari. Ngoten nggih? Nggih, Pak, siap. Izin Mas, bertanya, untuk Pak. rekamnya nanti bisa di-share ke grup ya, Mas ya? Oke. Untuk Ada materi pertama grupnya. saya tentang orientasi Al-Quran dan juga apa itu objek dari ulumil Quran, studi ulumil Quran tadi mungkin apa ya istilahnya rekamannya nanti bisa di-share kembali sama Mas Taijul ya. Ini dari saya cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan lagi? Saya Pak, Pak. tadi ada yang izin Pak, kedap. Dari Bu Anis Jepara, Oke. keluarganya ada yang meninggal. Oh, Jadi nggak innalillahi. bisa ikut Zoom. Oke. Belum bisa ikut Zoom hari ini ya. Iya, iya Ya, Bu Anis. nanti untuk yang selanjutnya bisa dijelaskan itu cara kita nanti dalam satu semester seperti apa ya berjalannya kuliah. Jadi nanti mungkin bisa mengikuti. Oke. Untuk yang pertama nanti pohon bisa disiapkan nggih Mbak Sheila dan kawan-kawan nggih, Pak Amin dan lain sebagainya. Kita besok Insyaallah, Pak. pertemuan. Maaf sebelumnya nanti untuk kedepannya kita kembali ke hari biasa nggih. Jam berapa itu? Kalau Kalau dari kami belum tahu Pak, itu masih rancu dari portal. Oh, kalau jam Jadwalnya 10 masih sama sampai semua. jam 12 siang itu ada jadwal enggak? Kalau jadwalnya kok seperti demikian? Lagi yang terlihat di kita Ya. itu masih jam 9 sampai jam 11 semua Pak, sama semua mapel. Sama semua. Iya. Oh, gitu. Berarti nanti kita harus bagi itu Mas Taijul ya. Untuk jadwal saya terserah monggo nanti untuk ilmu Al-Qur'an jenengan mau siang, mau sore, mau malam seperti ini monggo. Yang penting Malam, tidak Pak, mengganggu malam. aktivitas jenengan. Ngoten nggih Pak Sulaiman nggih. Malam, Pak. Malam saja. Monggo dereake mau malam misalnya habis Isya nggih monggo, mau jam 9 nggih monggo. Yang penting teman-teman Nanti ada sepakati lagi. belajar bersama gitu nggih. Tidak terganggu dengan aktivitas yang lain. Yang penting itu saja. Kalau tadi kan terganggu, wah ame sholat Pak, ame ngene, ame ono ngajar Quran kan seperti ini ya, ini yang ganggu aktivitas. Kiranya yang tidak mengganggu aktivitas dari Bapak Ibu semuanya, saya mohon nanti bisa didiskusikan. Kita nanti ulumul Quran pada jam berapa? Kalau harinya nggih monggo, mau hari Sabtu Oke, atau siap, hari Pak. Ahad monggo. Itu weekend saya free. Tapi kalau hari Senin sampai hari apa itu Jumat saya memang di ketiga kampus tadi ya ada di kampus IAIN, UMK dan lain sebagainya. Jadi gitu ya. Kalau malam saya juga masih ada pengajian-pengajian, kadang mau Idul Hasanah. Jadi mohon doanya Pak, untuk Muludan ini juga hampir full itu tanggalan saya itu isi pengajian ini. Jadi mohon doanya semoga diberikan kesehatan. Amin amin. Ya, sudah ngeten mawon Izin Bapak bertanya Ibu. Pak, bertanya sedikit. Nambah sedikit Pak. Monggo. Kalau saya jujur saja terkait dengan referensi Pak, karena kita kan tidak di kampus, jadi mungkin referensi kami, saya lah mungkin terbatas, mungkin ada 1-2 yang ya mungkin 1-2 gitu saja. Ngeten mawon Pak Arif, jenengan gadah Telegram apa tidak? Ada. Di Telegram tersebut cari di beberapa maktabah atau mungkin perpustakaan itu banyak sekali. Jadi nanti kalau jenengan butuh buku dan lain sebagainya, cukup ngambilnya di Telegram saja. Itu sudah disediakan secara gratis untuk mendownload.
Ngaten mawon nggih. Jadi tidak perlu nanti jenengan Oke. itu pergi ke perpustakaan atau cari, yang penting nanti di referensi-referensi tadi jenengan tinggal download sudah di banyak kok sekarang di Telegram itu kan antara maktabah, perpustakaan, kadang yang basicnya Indonesia, kadang basicnya Arab, itu sudah banyak. Tinggal nanti jenengan kalau sudah dapat bukunya, jenengan tinggal kopas saja di apa itu makalah yang nanti akan jenengan sampaikan. Ngoten mawon nggih Pak Rifki nggih. Nggih. Ada yang lain? Assalamualaikum Pak Gus. Nggih, dalem Pak Watoni nggih, dalem. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Yai Mbak Udin. Nggih. Ngapunten iki untuk pertemuan berarti kita Zoom berapa kali ya, Pak? Untuk pertemuannya, jadi untuk perkuliahan ini Zoom full 14 kali apa kita gimana menurut, karena untuk PJJ itu katanya kok nggak tahu apakah kondisional atau gimana, apakah 4 pertemuan maksimal itu gimana, itu teman-teman coba gimana? Ya, kalau itu aslinya untuk maksimalnya, dalam arti jumlah minimalnya itu 4 kali pertemuan aslinya. Tapi kalau kita pengen mendapatkan ilmu secara komprehensif ya Bapak Ibu semuanya ya, jadi lebih baik malah kita online secara keseluruhan gitu loh. Jadi nanti kita harus ada meluangkan waktu untuk bisa Insya Allah semoga bisa melalui via online, dan nanti untuk per minggunya itu yang menjelaskan bergantian Bapak Watoni nggih. Seperti tadi untuk per kelompok yang sudah saya bagi itu nanti bergantian, dan nanti untuk yang apa ya bagian terakhir ya untuk nambahi materi itu bagian saya. Atau mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang istilahnya itu dari teman-teman semuanya atau mungkin dari narasumber belum bisa menjawab, baru nanti saya yang jawab. Ngoten mawon. Nggih. Sampun paham nggih? Jadi mohon nanti bisa diskusikan lagi Mas Taijul untuk waktu jam-jamnya kira-kira kapan. Kalau Bapak ini kosongnya pas apa Pak? Kalau habis Isya bisa nggak? Bapak Ibu semuanya. Habis Isya Pak. Kosong ya? Temannya habis Isya yang daerah Sumatera itu. Oh bisa? Isanya teman yang Sumatera. Oke. Bisa. Ya nanti untuk selanjutnya nyoba kita habis Isya kita adakan pertemuan via Zoom, monggo langsung nanti bisa kita lanjut ke materi-materi selanjutnya. Nah ini materi pertama tadi baru pengenalan kita masing-masing. Saya juga memperkenalkan diri, jenengan sudah memperkenalkan diri, dan juga sedikit tadi orientasi tentang ulumul Quran dan akan penjelasan atau materi-materi yang akan kita bahas selama 1 semester. Jadi untuk kalau membahas ulumul Quran aslinya masih banyak Pak, tapi cuman saya ambil tadi pokok-pokoknya saja. Ya, jadi kalau mempelajari ulumul Quran itu kalau kita bahas itu aslinya banyak sekali. Tapi untuk semester ini saya cuman ambil yang bagian penting-penting saja untuk teman-teman semuanya. Jadi tidak semuanya, ngoten nggih, karena mungkin keterbatasan waktu. Ya, jadi sini ada pertanyaan lagi, cukup nggih semuanya nggih? Ya, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktunya. Mohon maaf lagi jika dari saya selaku dosen pengampu, yakni Bapak Muhammad Bahaudin atau dikenal sebagai Gus Bah KW, monggo ya. Dengan nanti kita akan belajar bersama selama 1 semester. Mohon kiranya nanti ada hilaf dan kealpaan dari saya bisa ditegur ya. Kita di sini tidak saling menggurui, kita belajar bersama. Saya juga belajar dari jenengan. Dari sini saya juga belajar, jenengan juga sama-sama belajar untuk mendapatkan ilmu bersama-sama. Ngoten mawon. Karena ini waktunya sudah cukup panjang kali lebar, karena panjang kali lebar sama dengan luas, oleh karenanya maka tidak etis kalau kita lanjutkan secara kontinu karena kita punya kegiatan dan wadifah dan yang lain sebagainya. Ngoten mawon, kita ketemu pada minggu depan di session di topik-topik yang berbeda yang nanti akan disampaikan oleh teman kita sendiri, yang akan disampaikan oleh narasumber kita sendiri yang tak kalah mungkin pinter daripada dosennya. Dan saya yakin Husnul dan jenengan itu lebih paham daripada saya.
Makanya nanti kita belajar bersama untuk memperdalam yang namanya ilmu Al-Qur'an nggih Bapak Ibu semuanya. Baik, mungkin itu kiranya pertemuan kita pada malam hari ini nggih dari Bapak Ibu semuanya. Monggo kiranya dari teman-teman kita ambil foto dulu bentar nggih. Nggih, monggo saat ambil foto bentar sebagai bukti. Oke, Dihitung mari nggih Pak, kita dihitung. apa ya, sama-sama menutup mata kuliah ilmu Al-Quran. Semoga kedepannya bisa memberikan manfaat, ya, ilmu yang manfaat dan barokah pada kita semuanya. Dan mari kita tutup bersama-sama mata kuliah ini dengan bacaan, tasbih, dan sholawat bebarengan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa'afu minkum wallahu wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Aduh. YouTube.